ketemu lagi dengan saya Dowo Indonesian Vintage. Kali ini kita dapat kesempatan berkunjung juga tanya-tanya tentang barang-barang indah. Kali ini kita berada di rumahnya Mas Dedi Tamrin. Halo Mas Dedi, apa kabarnya? Baik. Monggo Mas, perkenalkan dulu nama, terus barang apa yang dimiliki, terus tentang jualan juga. Nanti aku juga nanya-nanya. Monggo Mas Dedi, diperkenalkan dulu. Ya, nama saya Dedi Tamrin. Jualannya kebanyakan keramik, cuman semua barang insya Allah bisa. Bisa ya? Enggak fokus ke pecah belah aja. Satu, betul. Enggak fokus ke satu bidang aja. Jadi mebel juga boleh, lainnya juga boleh. Jadulan sedikit-sedikit juga oke. Yang penting jadi jual. Iya. Mas Dedi, Iya. udah berapa lama mainan di dunia pecah belah dan lain-lain gini? Awal dagang tahun 2003, jadi 17 tahun. 17 tahun. Awal-awalnya itu dari emang koleksi atau emang udah niatan jual dari awal? Bapak dulu yang pedagang ya. Jadi hitung-hitung Mas Dedi kayak turun-menurun ya? Iya, cuman Bapak dulu kan khusus barang-barang keramik Cina. Ya. Nah, sekarang karena barang sudah agak susah jadi ya, sekarang jadi saya semua aja semua. Gitu. Tapi masih beberapa peninggalan orang tua masih ada yang sudah tidak ada. Berarti ini barang hitungannya Mas Dedi yang nyari baru semua ya? Iya, ngawali dari nol. Ya. Sama bro, saya juga dari nol. Saya kenal Mas Dedi dulu dikenalin teman-teman kayak Mas Nyong, Mas Memet, terus Mas Angga awalnya di Pasar Pucang, terus saya masuk ke Pasar Meratang juga udah kenal sama Mas Dedi. Mas Dedi, apa ya? Kan kita kalau ngomong pecah belah di Indonesia ini kan banyak kayak repro, terus banyak barang KW lah, maksudnya lah. Gimana Mas Dedi tips sama triknya buat nyikapin barang kalau kita mau beli? Ketakutan kita kan pasti, bahkan seorang Mas Dedi pasti pernah salah pula lah itu. Gimana Mas Dedi? Kalau almarhum Bapak dulu pesen pokoknya berani beli ya. Berani beli. Dari situ nanti bisa belajar. Karena barang ini kita kan nggak tahu bikinannya ini tahun berapa. Iya. Jadi nanti kalau kita sering beli, sering pegang, itu nanti akhirnya feeling yang keluar. Ngapal ya itu. Ya, feeling. Jadi dan itu pun walaupun minta maaf senior apa orang itu gitu. Nggak ada yang nggak pernah keliru walaupun sekarang gitu. Pasti pernah keliru ya. Iya semuanya. Gitu. Karena sepinter-pinternya kita gitu, tetap lebih pinter maling sing bikinnya gitu. Ya ibaratnya kan gitu. Benar Mas Dedi. Gitu. Jadi walaupun minta maaf entah dia ini senior apa gitu, pasti suatu saat ada kejebloknya gitu. Jadi jangan menyesal kalau salah pula, bro. Itu pelajaran. Karena Bapak dulu pesen jualan lombok aja keliru. Iya. Kok barang gini pasti ada keliru. Benar Mas Dedi. Dan kalau sudah keliru anggap aja bayar uang sekolah. Itu intinya. Yang penting satu keikhlasan, bro. Gitu. Nanti kalau kita ikhlas pasti diganti yang lebih baik. Iya betul. Gitu. Ya banyaklah pelajaran, kayak kita jualan kayak gini tuh banyak pelajaran, mulai dari ikhlas terus sabar. Nggak semuanya itu mulus enggak. Betul, pasti ada naik turunnya juga. Betul. Gitu. Jadi intinya dagang apa aja itu yang berperan cukup besar
itu mental. Benar Mas. Mental gitu ya. Soalnya kayak di suasana kayak gini, negara kita lagi kena musibah. Iya. Kita kan Semua lagi negara ya yang semua dirasain. negara, Iya. semua negara. Penjualan kan lagi drop-dropnya. Iya, betul. Semua pedagang semua baik makanan, minuman. Iya. Kayak kita kan juga kena imbasnya. Tapi namanya rezeki kita nggak ada yang tahu. Iya. Pasti 1-2 ada yang beli. Ya kalau aku nyikapin kondisi kayak gini nih sebenarnya bagi saya, kalau bagi saya sih lagi lumpuk-lumpuk barang. Nanti jadi suatu saat kalau musibah udah selesai, kita tinggal panennya aja. Iya. Kalau kebanyakan teman-teman pedagang kan kayak di waktu sekarang ngerasa wis nyesel, kayak maksudnya ada penyesalan lah kalau ada kenapa sih ono musibah ini. Kalau aku sih enggak sih. Jadi tak buat enjoy terus apa ya, wis tak kayak kulaan aja Mas yo gak ada duit sing penting kulaan meskipun harganya murah, jadi nggak ada penyesalan, tetaplah jalan kayak biasanya dengan safety, maksudnya dengan kita pakai masker, hand sanitizer, jadi tetap kita jaga diri kita masing-masing. Dan kalau tip dari saya Gimana Mas Yudi? untuk kondisi yang seperti ini Sekarang ini ya, khususnya. Bila memang keinginan untuk beli itu ada, ya lebih baik lebih memilih ya benar Mas Yudi. lebih memilih barang, lebih memilih gitu ya. Sekarang. Nggak seperti kemarin pokoknya dibeli nanti kalau laku alhamdulillah ndak ya ndak apa-apa jangan gitu. Ya, kalau benar. untuk kondisi Kalau seperti ini sekarang, ya harus lebih memilih gitu. Tapi Mas, jadi dalam waktu sekarang ini ya juga beli ya, maksudnya tetap beli atau gimana? Ya alhamdulillah Tetap masih. beli ya? Masih. Alhamdulillah masih. Jadi tetap semangat. Kalau Saya- nggak beli malah pusing. Ya. Kalau nggak beli malah pusing. Boleh tanya sama orang antik mana aja. Berarti uang antikan jadulan itu duduk oskadon, misagrip, obat-obat formal enggak bro, cuan. Iya, Ada betul. cuan, Anda sehat. Kalau sampean tanya lebih seneng mana, saya jalan ke mall apa ke Loaan, ke Gembong misalnya Iya, gitu, saya lebih milih jalan ke situ. Oh, saya setuju Mas. Gitu. Saya kan udah lama nggak pernah jalan-jalan ke mall. Ya. Kemarin tuh sempat jalan ke mall sebelum wabah virus corona. Udah lama sih nggak jalan ke mall. Jalan ke mall lu rasanya kok Ya. kayak orang desa masuk kota loh Mas. Jadi, wih kok ini rek ternyata. Nggak, memang Karena aku wis sulku ke dunia baru-baru gini wis kayak berubah gitu loh Mas. Iya. Jadi Nah, hiburan memang iya. perlu. Hiburan memang perlu. Tapi kalau ditanya lebih seneng mana, yo pasti lebih seneng nyari barangnya. bahkan Gitu. sampai segila ini Mas Dede. Mas Dede. Jadi kita kepingin baju nih, baju yang ada di mall seharga 400.000 cuma. Iya. Saya sampai mikir gila tuku nek Gembong 200.000 wis iso oleh akeh ya. Iya. Sampai segitunya sampai. Betul. Jadi Loh, sekarang kalau- lebih memilih kayak gitu sih. ya loh, itu memang sudah nanti nalurinya. Naluri ya, Mas, Iya. Edi, ya. Jadi nanti ibaratnya kalau kita ini mau beli barang harga 1 juta, misal celana atau baju gitu ya. Kalau dibawa beli barang pasti ada untungnya Ya, gitu. benar, Itu benar. sudah pasti Benar, naluri ya Mas. timbul, ya. Naluri ya. sudah timbul dengan sendirinya gitu loh. Ya memang tidak ada salahnya memanjakan diri sewaktu-waktu, Benar. tetap boleh Tetap. gitu, iya. Tapi ya itu nanti kalau mau beli tuh mikirnya sudah 10 Iya, benar. kali 1000 kali Jadi gitu. mesti langsung metu sugesti, manrek. Iya. Pasti ku. Iya. Itu anak antikan dan jadulan pasti pernah ngalamin kayak Betul. gitu. Entah beli 200.000 bati seket, Iya, benar. tapi pasti bati. Kalau beli celana mahal, beli baju mahal, yang ada ya pasti rugi. Benar, Gitu. Belum dipakai wis rugi. Walaupun baru, kalau dijual lagi ya pasti di bawah harga beli gitu. Intinya kan gitu. Tapi sekarang masih hunting-hunting ya Mas Eci ya, Masih tetap. masih ya. Masih tetap. Dalam Cuman kondisi ya, kayak gini ya lebih, tapi lebih hati-hati. Safety lebih ya, mawas tetap diri safety ya, ya. betul.
bila perlu ya kalau ada barang gitu ya ditelepon biar orangnya ke sini. Siap. Gitu aja. Pokok intinya ya harus hati-hati, tetap harus hati-hati. Aku kan lagi ya juga belajar Mas Dedi Iya. tentang pecah belah. Mm-mm. Yang saya tahu kan yo dari salah satunya Mami, Mas Dedi. Iya. Terus banyak lah teman-teman juga termasuk Mas Angga juga. Mm-mm. Kok aku ngerasa wangel ngono Mas Dedi. Sing tak ngerti yo mek sing paham-paham kaya bidadari. Iya. Kalau untuk yang golongan dinasti-dinasti kadang aku masih nanya. Mm-mm. Untuk kristal-kristal kadang juga masih nanya ini bener apa kristal. Yang utama kan kebanyakan setahu saya kan barang-barang mewah itu dibawa dari orang-orang dulu Eropa kan Mas Dedi ya. Ya Masuk ke Eropa, sini. ya Cina. Ya, Cina, ya. Iya. Jadi aku yo ketakutanku itu ya pernah salah pula kayak gitu. Tapi yo belajar semakin ke sini akhirnya dikit-dikit tahu. Ya kayak bidadari kayak kalau untuk yang dinasti-dinasti itu loh Mas Dedi, Iya. sing angel aku sing belum paham. Ya memang. Jadi pokoknya gini. Oh, intinya jangan merasa pinter. Intinya pokoknya sampean jual apa aja, jadulan, mebelan, keramik. Intinya jangan merasa aku wis pinter gitu. Jadi ilmu ini terus digali, terus dipelajari gitu. Ngumpulin barang-barang pecah belah itu buat Mas Dedi itu rasanya gimana sih? Gini loh, kalau saya kan mungkin pendapat orang kan beda-beda. Benar, jadi nggak bisa dibuat patokan ya Mas Dedi ya. Betul. Kalau saya prinsipnya beli ini saya harus seneng dulu. Kalau saya loh harus seneng dulu. Ini juga bisa jadi tips ya, tapi nggak bisa buat patokan. Ya, jadi gini. Jadi seneng dulu. Harus seneng dulu. Jadi misal nanti ini umpomo lakunya agak lama, tapi wong saya seneng gitu loh. Jadi dilihat ini nggak sumpeki moto. Ya, nggak nyumpeki moto gitu loh. Tapi kalau sudah yang dibeli ini nggak seneng pokoknya yang dipikir ini wis pokoknya dapat untung, ternyata kalau ndak laku sumpek nang moto gitu. Jadi intinya kembali lagi feeling bro. Ya. Kesukaan kita. Jadi selami apa yang kamu gemari lah kalau aku bisa bilang. Jadi nanti pun kalau itu jadi pajangan atau jadi apapun tetap bisa enak dipandang lah. Kalau aku bilang sih. Ya mantap lah aku. Pokok intinya ojo wedi keliru. Nah, ojo wedi salah pula dalam bahasa kasar. Wedi salah rugi. Biasa itu biasa. Rugi untung tetep lah. Rugi bengo, untung menengah ya. Andikan dan jadulan bro, biasa itu. Apalagi antikan kalau sekali rugi wis pasti hitungnya wis jutaan gitu loh. Nggak apa-apa biasa itu ya. Makanya kan kembali lagi ke mental. Di wawancara sebelumnya, ini maaf nih Mas Dedi ya, nggak pengen, maksudnya nggak pengen bongkar-bongkar. Di wawancara sebelumnya aku kan nanya, teman-teman, pernah dapat barang berdosan apa sih Mas Dedi? Dan jumlahnya nggak usah disebut full, di angka berapa gitu aja. Mas Dedi pernah ngalamin berdosan apa sih? Seorang Mas Dedi loh aku. Ya, yang paling wow mungkin gini kalau nanti dibilang ini terus empuk jadi apa sih orang kadang kan orang iri ini kan orang iri ini ndak sedikit gitu dan orang anu ini ya ndak sedikit juga. Jadi gini, pokoknya intinya semua kerjaan apa aja pasti sama Allah ini dikasih kesempatan. Tinggal kita ini iso ngambil kesempatan itu apa enggak gitu ya. Ojo jadulan yo antikan pun ini yo pasti yo ono mledos ya itu wis pasti gitu. Meledos itu ngrungokno kata-kata meledos wis pasti ya gitu. Kalau meledos iku wis seneng wis. Pasti dalam hal apapun itu gitu. Kalau Mas Dedi, aku spesifiknya ini, barang apa yang pernah didapat dan
meledos. Sebut Ya. aja barangnya Mas Dedi. Maksudnya kayak piring ini Ya vas wo. vas. Pas Cina waktu itu pernah dapat. Ya ndak banyak sih wo, ya belinya sudah 3,5, lakunya 10. Oh, kayak Ya. gitu, bro. Meledosnya ya ndak sampai terus ratusan juta, sampai akhirnya beli Ya rumah kayak kita enggak, kan gitu, juga ya. enggak sampai segitu Mas Dedi. Ya, Tetap kan ada maksudnya apa ya, meledak lah. Mm-mm. Jadi yang kadang kita pernah nggak kayak gini Mas Didi, kita Mm-mm. nggak pernah tahu harganya, Mm-mm. tiba-tiba ada yang nawar segini loh, Mm-mm. kok tawar sak ini barang ini, pernah nggak Mas Didi? Eh, kalau saya, karena saya ini, kalau bapak dulu ndak ngajari barang, bapak ndak pernah ngajari barang, karena saya waktu terjun di antik, bapak sudah sakit-sakitan, jadi sudah ndak ngerti, ndak bisa lihat barang, gitu. Jadi pokoknya dia ngajarinya ya gitu itu. Terus pokok ojo, jangan takut beli barang, jangan takut keliru, sudah jalani, belajar sendiri. Ngalir ya Mas? Iya, sudah dilepas gitu loh. Nanti pokoknya nanti di situ sering-sering pegang, sering-sering ngeliat, nanti pasti Pasti tahu. feeling keluar sendiri. Iya, benar. Gitu. Dulu Feeling Mas keluar Didi sendiri. juga pernah bilang kayak gitu bro. Jadi orang-orang senior itu kayak Mas Didi udah nggak usah lihat, main feeling loh. Kadang kan ada yang lega dulu barangnya gak iso, tapi kalau di postingan dilihat kalau udah feeling itu pasti benar. Kalau orang-orang kayak Mas Didi gini, Mas Didi kan sekarang juga banyak, aku lagi bilang Mas Didi gini, Mas Didi kan sekarang juga banyak, aku lagi bilang penat, ya gak penatan sih, maksudnya pedagang baru di dunia kita, dunia antik dan jadulan. Gimana Mas Didi tipsnya buat teman-teman, khususnya pemain baru di pecah belah, supaya tetap eksis kayak Mas Didi, maksudnya bertahun-tahun tetap jualan, tetap antik. Tipsnya? Kalau untuk tips ndak ada saya. Jadi gini, semua hal, semua pekerjaan, semua pekerjaan itu harus diawali dari passion dulu. Iya, passion lagi kembali ke kita sendiri. Passionnya gitu loh. Kalau sekedar cuman kepingin nyoba-nyoba karena nggak ada kerjaan lain, karena kok enak, denger-denger kok dapat untungnya banyak, insya Allah nggak akan bertahan lama seperti itu. Gitu. Karena semua yang kalian pikirin tentang hasilnya kita, maksudnya nggak semua itu mulus bro. Kadang kita harus bangun pagi, kita ke pasar, kadang kita nggak dapet, pulang dengan tas kosong juga. Ya apa rasanya? Kadang kalau dapet ya alhamdulillah. Jadi nggak semua mulus kayak yang kalian pikir-pikir. Jadi penuh perjuangan lah. Karena kembali lagi di Surabaya ini pemainnya juga banyak ya Mas Edi ya. Pemainnya juga banyak. Kita lagi bersaing masalah waktu bro. Jadi pokoknya intinya ojo dipikir untungnya dulu. Ojo dipikir untungnya dulu. Gitu. Karena wong kita ini yang nggak ngerti barang ini kan banyak ragamnya. Bro. Tetap maksudnya beda ya Mas Edi ya. Sama yang dikoleksi sama yang dijual ya Pak. Mas Edi ngoleksi nggak sih? Kalau saya enggak ngoleksi. Jadi jual ya Mas Edi. Jadi gini, kalau saya kalau saya ini barang ini tak bedano tiga macam. Maksudnya Mas Edi? Maksudnya barang ini tak beli gawe uncal-uncalan. Ibaratnya untung 25.000, untung 50.000 gitu. Dan ada nanti ini kalau ndak keuntungan 400.000 ndak tak jual, itu ada gitu. Terus ini kalau ndak untungnya 1 juta ndak tak jual lah gitu. Jadi ada pengelompokan jenis barang ya Mas Edi gitu. ya. Jadi ya gitu. Kalau sudah
saya loh karena Ya, kan sudah ya. lama. Kalau kayak sampean ini ya minta maaf wis pokoknya sing isok cepet muter gitu Nah, kalau aja. di kaset saya juga sebagian ngelompokin Mas jadi Ada kayak gitu juga. ada. Ya. Jadi ada beberapa kaset juga Mm-mm. dan piringan hitam yang harganya sudah maksudnya udah tinggi. Mm-mm. Jadi dijualnya pun nggak sembarangan. Kalau Saya juga segini nggak dijual ya. kadang juga jual itu milih-milih Mas jadi. Mm-mm. Jadi kalau dijual aku harus tahu orangnya Oh, gitu, yang ya. sakti-sakti lah kalau bilang. Jadi nanti suatu saat kalau bisa dibeli lagi. Mm-mm. Jadi aku harus tahu rekodnya, maksudnya oh wong iki iki. Mm-mm. Jadi nanti kalau orangnya semuanya mau jual lagi ke saya juga bisa. Gitu. Kalau aku sih gitu sih Mas. Ya tetap harus gitu, mestinya harus gitu. Tapi yo triknya orang kan Beda-beda. Jadi Ya. ini kita ngobrol santai bro. Triknya orang beda. Kalau kamu buat acuan mungkin dengan vlog ini ada keberkahan buat Mas Dedi. Amin. Mas Dedi semakin dikenal, Ya. terus banyak pelanggan juga. Tapi intinya pokoknya gini, mudah-mudahan dengan adanya gini, Iya Mas Dedi. bagi-bagi ilmu, Iya benar. sharing Sharing gitu. juga. Terus nanti kan insya Allah kalau yang bagi yang baru-baru ini kan isok jadi semangatnya, Benar. jadi semangatnya. Gitu Yang terpenting itu ilmu bro. Ya. Jadi kita bincang-bincang tadi kalau kalian maksudnya kalian dapat ilmunya kalian seraplah, kalian olah sendiri, tapi jangan buat patokan karena tiap orang beda-beda. beda-beda. Mas Dedi kalau teman-teman pengen kesini sekedar tanya terus mau juga ada customer, kalau boleh tahu alamatnya Mas Dedi di mana? Gubeng Gubeng Kertajaya Kertajaya 7C44 7C nomor 44. nomor 44. Nanti Ya. tak kasih keterangan bro di bawahnya. Jadi yo sama nomor teleponnya juga nanti lebih mempermudah karena Mas Dedi juga kebanyakan stay di rumah. Yang di Meratang masih ada isinya ya Mas Dedi ya? Masih tetap ada. masih anggota Meratang. Iya. Tapi lebih sering di rumah karena ada keperluan juga. Ya, banyak. Barangnya banyak bro, nangis lihat delok. Enggak, sedikit. Tapi Banyak sing lebih Mas Dedi banyak. tetap belajar ya, maksudnya Iya. tetap mengolah-ngolah juga ya belajar. tetap enggak ada istilah pinter, enggak ada. Wis pokoknya tetap belajar. Saya itu kalau bilang gimana ya Mas Dedi, ngomong sama orang-orang senior sama bedanya itu kelihatan gitu Mas Dedi. Gitu ya. Iya beneran. Enggak juga lah. Serius Mas Dedi. Iya. Kalau kita ngomong sama teman-teman, maksudnya ya enggak semua, sebagian. Kalau orang yang ngerasa pintar itu wis isine ngene tok wis. Waduh iki. Kalau sama orang-orang senior-senior kayak Mas Dedi terus yang lain-lain, mantap bro ngomongnya. Enak ngono. Gak usah tes lah hitungannya aku lek bilang. Jadi ya wis perlulah kita main-main sowan ke senior-senior, orang yang lebih tahu ilmunya. Meskipun kita ngobrol nggak seputaran barang, Iya. kan kita tetap intinya silaturahmi. Betul. Kali ini aku izin, kanca-kancaku gak ono. Ayo nggak apa-apa lah, karena aku Jumat kemarin nggak jadi. Kemarin aku malam janjian sama Mas Dedi sendiri. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan. Biasanya kita rame-rame ya Mas Dedi ya, rame-rame. Kadang kita ke rumahnya si A, si B, tapi rame-rame. Kali ini aku izin. Dan Mas Dedi mau kok izin sewa aku izin ya Rene. Kan izin-izinan Mas Dedi. Nanti habis ini rencananya saya ke rumah Mami. Tapi nggak hari ini Mas Dedi. Oh gitu. Ya, Ya, enggak apa-apa. Surabaya tak puterin Jelajah dulu. semua, ya. Meskipun kayak yang di pasar-pasar nanti tetap aku nanyain beberapa hal dagang-dagang yang di pasar. Terus Ya. kalau saya rasa udah cukup, saya mau keluar kota. Oh gitu. Iya. Siap. Jadi di sini dulu. Iya ya. benar. Dari Boleh. Surabaya soalnya aku kalau bilang surganya gitu.
saya mau optimalkan Surabaya dulu. Ya. Mungkin teman-teman yang di luar kota bisa lihat, oh nek Surabaya ono ini. Lagian kan nanti kan beda orang, beda ilmu, Ya, benar, beda benar. pendapat Benar, gitu. benar. Monggo yang baik diambil, yang jelek ya Yang nggak usah jelek dipakai gitu ya. Mek nek segmen ini bro, aku gak cengengesan. Jadi gitu intinya. Oh ya, Iya Mas Dedi. Oke Mas Dedi, makasih banyak sama-sama. atas ilmunya, Ya. terus ngobrol-ngobrolnya. Hangat bro pokoknya bro. Kopi. Jajan. Iya Mas Dedi, makasih Mas Dedi. Terima kasih sama-sama.